Ya Allah guys, di jembatan yang belakang itu nggak tahu nih di KM berapa sih jembatan itu. Mobil gue dilempar batu, kacanya pecah parah. Astagfirullahaladzim. Nggak ngotak orang-orang ya? Itu di jembatan yang itu tuh. Aduh. Ini keadaannya bagian depannya hancur kayak gitu, terus ini kacanya bener-bener crack banget, dan yang bagian ini hancur, dan lihat saking parahnya tuh serpihan batunya masih ada di situ. Jadi yang tadi bayangin segede apa. Enggak, aku bener-bener nggak kebayangnya adalah aku tadi nyetir di sini dan batunya segede itu ngerusak bener-bener kaca depan aku. Ya Allah, terima kasih ya Allah, masih dikasih kesempatan hidup mam, kita mam di depan mam. Ya Allah, kalau sampai hancur dan batu kena ke aku atau kaca semua hancur, aku udah nggak tahu lagi deh. Asli parah banget. Untung kuat banget nih kaca. Ya Allah. Bener hancur. Dan ini juga sampai hancur guys dia. Oh teman-teman lihat, parah banget ini sampai dengkok-dengkok semua. Ini dia sampai dekok gitu guys. Ini sampai masuk kayak gitu. Terus ini kayak sampai rusak juga gitu, bener-bener warnanya copot. Kayak ini yang bagian bodinya aja kenanya sampai kayak gini nih, kalau kalian lihat ya, sampai bener-bener meliuk-liuk ke dia bodinya. Dan ini kena kacanya bener-bener hancur banget. Dan ini juga ada cracknya, kalau teman-teman lihat tinggi cracknya sampai atas. Cuma alhamdulillah nggak pecah, kacanya masih bisa banget. Ini kondisi dari dalamnya tuh, bener-bener krek hancur. Dan yang bagian sini sih, yang bagian pengemudi ini loh, bener-bener ya Allah. Ini Kak. Jadi tadi dari Jasa Marga tuh udah datang ke rumah. Terus habis itu ya awalnya mereka cek mobil. Terus habis itu juga aku ceritain kronologinya seperti itu. Dan tadi sih ya pertama-tama pasti mereka juga udah minta maaf gitu. Terus habis itu yang kedua, kita akan laporkan ini ke Polsek seperti itu, supaya ini juga menjadi perhatian kepolisian, supaya kita bisa bikin lebih aman lah gitu di jembatan itu, nggak ada yang lempar-lempar lagi kayak gitu. Dan yang kedua tadi sih udah bahas juga soal kemarin. Jadi dari pihak Jasa Marga itu udah datang ke RT dan RW sekitar seperti itu, karena sebenarnya kemarin tuh ketika ketemu sama orang patroli, mereka cerita juga mengejar pelakunya gitu, tapi ternyata itu tuh pelakunya nggak ketangkep gitu. Dan kalau ditanya ya juga nggak bakal ngaku lah gitu. Selanjutnya juga aku jujur udah sampaikan concern aku dan teman-teman di sosial media terkait kejadian ini gitu loh. Karena kayak berarti kita butuh pengamanan yang lebih di jembatan itu gitu. Aku udah sampaikan, bisa nggak ya kita itu minta tolong kalau ada jembatan seperti itu ya Jasa Marga lakukan hal lebih lah, misalnya pasang besi tinggi supaya nggak bisa lempar-lempar, atau misalnya ada CCTV seperti itu, ataupun di-assign orang yang khusus menjaga atau patroli di jembatan-jembatan tersebut supaya ini nggak kejadian lagi gitu. Selanjutnya terkait yang klaim, memang tadi udah disampaikan juga oleh pihak Jasa Marga gitu, kalau misalnya mereka itu kebijakannya adalah kalau ada misalnya berlubang atau misalnya lampu yang jatuh, itu mereka baru ganti rugi. Kalau emang dilempar ini menurut mereka ini adalah dari pihak luar gitu, jadi bukan klaim Jasa Marga. Tapi lagi-lagi aku menyuarakan juga, teman-teman dari sosial media juga udah bantu aku infoin gitu ya. Ya ini adalah concern kita gitu loh. Kita masuk tol, kita itu bayar gitu. Dan apalagi kebetulan aku pengguna sering banget tol Kunciran itu, karena kantor aku di arah dekat Benda. Jadi aku bayar 50.000 sekali jalan. Berarti kalau PP 100.000. Kalau misalnya itu nggak aman, maksudnya ya aku harus pasrah aja kayak nyetir terus kalau dilempar mobil ya udah deh,
mau gimana gitu tuh, karena aku juga sempat baca di berita gitu kalau ini ada kejadian yang terjadi di Tol Riau, ada PT lain gitulah yang pegang tolnya. Nah itu PT itu dia itu mau tanggung jawab atas ganti rugi mobil yang dilempar batu ini gitu. Dan kalau menurut aku ya kalau itu kan kita jadi ada ngerasa sense of aman gitu dan tanggung jawab dari kita pengguna jasa tol gitu, dan ya yang punya tanggung jawab atas jasa tol tersebut kayak gitu. Nah ini sih tadi dari Bapak Jasa Marganya mau coba diomongin ke atasannya seperti itu. Jadi nanti gimana ada kabar misalnya terkait bantuan dan lain-lain itu akan diinfokan lebih lanjut gitu. Aku berterima kasih kepada Jasa Marga karena udah mau kooperatif gitu dan ngebantu aku di dalam kasus ini. Dan aku juga mau terima kasih sama teman-teman di sosial media yang udah doain aku. Alhamdulillah aku dan keluarga aku juga selamat, kita sehat. Dan juga teman-teman yang udah mau kasih aku info terkait hal ini maupun menyebarkan infonya, supaya kita harap gak akan ada lagi kejadian kayak gini, gak ada akan lagi korban lain seperti itu. Karena ya aku harap ini bisa selesai lah gitu dengan preventifnya juga nanti seperti apa, supaya nggak sampai memakan korban kayak gitu. Tadi aku juga sampaikan ke Jasa Marga, please banget untuk kasus ini kita benar-benar ya utamakan lah gitu hasil akhirnya gitu, tindakan preventifnya seperti apa. Karena jangan sampai ini kita diemin aja karena nggak memakan korban, tapi nanti in the next day bisa memakan korban, kan itu yang kita nggak mau gitu. Kita ya maunya pakai tol yang aman dan juga bertanggung jawab. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.